nikah ardilah, percaya lawan seorang wali, cinta, mengangkat kuitan, masih nikah ardilahnya, maka selamat. Datang di mana selamatnya itu? Ada orang kalian menyanyi macam-macam karena ingin percaya lawan aulia dan ingin mencintai dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast dimanapun berada, semoga Allah merahmati dan berikan taufiknya. Salawat serta salam kita peruntukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di media sosial saya melihat video yang menceritakan sosok artis yang bernama Niki Ardila yang dianggap wali oleh Abah Guru Sekumpul. Ini merupakan salah satu hal yang mengherankan bagi kita semua, terutama para muhibbin Abah Guru Sekumpul. Mengapa Abah Guru Sekumpul mengatakan hal demikian? Untuk itu, mari kita simak penjelasan dari saudara kandung Niki Ardila. Ada satu poin, sebenarnya tentu saja setiap manusia punya banyak dimensi yang layak untuk dibicarakan. Tapi tadi saya ngobrol-ngobrol, ternyata ada satu dimensi di mana teknik keardila itu bukan hanya sekedar artis yang menelurkan banyak lagu-lagu yang fenomenal dan sampai sekarang masih didengar, tetapi bahkan ada beberapa perkumpulan ulama yang menyebut beliau itu Nike itu tanpa tanpa memberitahu kepada pihak keluarga. Nike itu sering bersilaturahmi dengan para kiai-kiai besar. Oh, jadi setelah dengan Pak Sabri tadi mulai jadi Pak Sabri itu punya semacam ritual. Jadi kalau mau manggung mau apa, minta restu dulu. Tuh. Dan Nike selalu ada di situ. Ya. Dan ketika sendiri ternyata kebiasaan itu dilanjutkan. Dilanjut, ya. Oh. Dan sampai waktu itu ke Gontor, ke Tebu Ireng, ke Suryalaya, gitu. Itu Nike sering bersilaturahmi gitu. Untuk lebih menguatkan secara spiritual mungkin ya. Tapi kalau saya lihat kesehariannya Nike di rumah itu nggak ada tuh spesialis kayak dia lebih ibadahnya lebih kuat, gitu, sholatnya atau zikirnya nggak. Biasa aja ya. Biasa aja gitu ngalir. Kayak remaja pada umumnya. Ya gitu. Cuman kata kiai-kiai itu ada sesuatu yang spesial gitu. Itu setelah Nike wafat. Oh, setelah Nike. Setelah Nike wafat baru mereka memberitahukan bahwa sosok Nike itu sebetulnya itu begini. Begini teh apa Pak? Ya itu. Jadi lebih menangkap apa yang intisari dari yang diajarkan oleh agama dan yang dituangkan dalam Al-Qur'an itu Nike itu sudah ambil intisarinya. Kayak kalau saya pernah lihat di diarinya itu Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas itu. Nah, saya juga pada saat itu belum paham tuh Al-Ikhlas itu kaifiatnya gimana atau apa gitu. Cuman yang saya tahu bahwa Al-Ikhlas itu 3 kali kita membaca Al-Ikhlas dengan khusyuk hatam. Nah, dari kata itu, saya pada saat itu karena kepanikan saya masih menerima tamu-tamu yang ada ke rumah kami. Waktu hari meninggal itu. Ya, jadi saya masih belum ngeh nih apa gitu arti yang sesungguhnya. Nah, setelah 5 tahun setelah Nike wafat tahun 2000 dan anak saya, kebetulan anak saya juga telah punya anak. Jadi 5 tahun setelah Nike wafat saya baru diberi kepercayaan untuk mendapatkan putra. Nah, dari situlah saya mulai membuka lembaran-lembaran yang kemarin apa sih yang Nike kemarin berikan kepada saya. Mungkin kepada orang dengan menghibur ya, dengan berbagi oleh-oleh ataupun apa gitu ya bentuknya, entah itu donasi atau segala macam. Ya, untuk saya sendiri apa nih yang lebih dominan ke saya itu, yang saya diwariskan oleh Nike yang saya harus diamalkan kembali ini apa? Nitrah nih.
Ya. Jadi garis garis keturunan ini pasti ada, nggak akan jauh nih, yang diturunkannya ini nggak jauh, pasti itu. Nah, itu pada saat itu saya masih belum juga memahami seutuhnya. Jadi pada dasarnya saya mengambil kesimpulan hidup itu kita harus selalu mengingat Allah. Jadi dari al-ikhlas itu intisarinya yaitu. Nah, cuman maksudnya yang tadi itu Pak, siapa yang menyebut waliullah itu Pak? Ya, itu Abbas Kumpul. Oh, yang Abbas Kumpul itu? Ya, jadi setelah Nike wafat, dia mengeluarkan ceramahnya, dan dia menampilkan pada saat Nike bersanding dengan dia. Bahwa Nike itu anak saya, dan Nike itu sekarang jadi waliullah. Anak saya? Ya. Ini kan Abbas Kumpul itu dipercaya oleh banyak kalangan sudah kasaf, Pak, sudah Amin. penyingkapan gitu ya. Amin. Jadi beliau mengetahui rahasia-rahasia terdalam ya untuk banyak kalangan gitu. Amin. Ya. Amin. Jadi pernyataan itu sebenarnya adalah pernyataan yang muncul sebagai orang yang menyingkap itu, begitu atau gimana? Atau itu sebenarnya hanya untuk menghibur keluarga gitu? Walau alam, tapi kalau saya tarik lagi dari kenyataan yang ada, kenapa sih sampai sekarang orang masih menggandrungi? Tahu banyak artis-artis atau para ulama, punten. Iya. Mohon maaf ya, sebesar-besarnya para ulama ataupun para pembesar agama ataupun artis besar yang sudah hijrah itu tok sampai segitu. Di usia sampai misalkan mengingatnya itu sampai 5 tahun sudah. Iya. Ini awal sampai sekarang ya. Kita ini sudah nyampe ke 28 tahun. Bahkan sekarang saya ada di museumnya. Nah, sebenarnya Abah sampai datang ke sini sampai ingin tahu. Iya, dan kuliah dan ya. Bukan kuliah, rumah kenangan ya. Ya, rumah kenangan ya. Ya mungkin orang lebih simpelnya ini museum. Tapi sebetulnya kalau keluarga sendiri percaya nggak bahwa teknik keardila itu emang waliullah gitu? Atau ada sesuatu yang memang layak disebut layak karena beliau memang waliullah gitu? Ya, tadi yang saya bilang, kalau kita tarik Nike sebagai masuk dalam waliullah, dari mananya? Iya, itu dari mananya? Ya, garis besar yang kita tahu, ibadahnya nggak terlalu fanatik, nggak terlalu lekat. Kesesama pun ya normal-normal. Tapi akhirnya setelah saya mendapatkan salah satu ceramah yang akhirnya saya mengambil kesimpulan, oh ini kuncinya. Jadi memang pada saat itu juga saya udah dapat Nike itu kalau punya rezeki itu dia nggak pernah ngitung-ngitung. Dan dibalik 2,5% yang dikebawa, sisanya dia bagi. Oh. Kalau kita mah 2,5% kita bagi zakat ya. Ya kan? Kalau Nike 2,5% yang dia pakai untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Berarti yang 97,5% dibagi.